Pernah nggak lo lihat harga kripto tiba-tiba naik kenceng banget, terus dalam hitungan menit langsung anjlok kayak nggak ada alasan jelas? Atau pas lo baru beli koin, harga malah langsung turun seakan market tahu lo masuk? Tenang bro, itu bukan kutukan. Itu cuma salah satu efek dari market manipulation. Dan faktanya, manipulasi harga di kripto bukan hal baru. Dari awal dunia kripto lahir, whales alias pemegang besar udah jadi pemain utama yang bisa ngatur arah market sesuka hati mereka. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngelawan. Yang penting, lo harus ngerti gimana mereka main biar lo nggak jadi korban. Oke, kita mulai dari dasar. Whales adalah individu atau institusi yang punya jumlah kripto gede banget, bisa jutaan dolar dalam satu aset. Karena posisinya yang besar, setiap kali mereka beli atau jual, efeknya langsung berasa ke harga. Dan disinilah permainan manipulasi dimulai. Taktik pertama, pump and dump. Ini yang paling klasik. Whales atau grup tertentu mulai beli koin dalam jumlah besar diam-diam, bikin chart pelan-pelan naik. Begitu harga mulai menarik perhatian publik, mereka dorong hype lewat sosial media, influencer, bahkan berita palsu. Orang-orang FOMO masuk, harga naik makin tinggi. Sampai di satu titik, whales langsung jual semua posisi mereka dan ninggalin retail di puncak. Harga anjlok, panic selling terjadi, dan mereka udah kabur bawa profit. Taktik kedua, spoofing dan fake orders. Whales pasang order beli atau jual dalam jumlah besar di order book buat ngasih ilusi arah pasar. Misalnya, mereka naruh ribuan order beli di harga tertentu biar kelihatan demand tinggi. Retail langsung mikir harga bakal naik, masuk posisi, lalu whales batalin ordernya dan malah ngejual di atas. Simple tapi efektif banget. Taktik ketiga, stop hunt. Ini sering kejadian di futures market. Whales tahu banyak retail pasang stop loss di level psikologis kayak $60.000 atau $2.000. Jadi, mereka dorong harga ke arah itu dengan volume besar cuma buat trigger stop loss massal. Harga jatuh cepat, likuidasi terjadi, dan begitu semua posisi retail kehapus, mereka balik lagi masuk dari bawah. Kedengerannya kejam, memang. Tapi di market bebas kayak kripto, ini bagian dari permainan likuiditas. Dan justru karena itu, lo nggak harus takut. Lo harus pinter baca pola mereka. Coba buka chart BTC atau ETH di Binance Advanced View. Lo bakal sering lihat lonjakan volume tiba-tiba tanpa alasan jelas. Itu biasanya aksi whale. Lo juga bisa manfaatin Binance Order Book Depth buat lihat area support dan resistance yang punya banyak pending order besar. Kalau lo lihat order gede tiba-tiba muncul lalu hilang, itu kemungkinan spoofing. Dengan data ini, lo bisa hindarin entry di area manipulatif. Selain itu, jangan lupa, whales suka banget main di jam sepi, terutama pas volume global rendah. Jadi hindari open posisi besar waktu market lagi slow atau menjelang berita ekonomi penting. Dan kalau lo main futures, selalu pasang stop loss aman dan pakai leverage kecil. Karena makin tinggi leverage, makin gampang lo jadi target. Ingat, whales gak bisa mengontrol lo kalau lo gak ikut emosi mereka. Mereka jual waktu lo beli panik dan beli waktu lo takut. Kuncinya satu, sadar kapan market lagi digerakkan oleh emosi, bukan oleh logika. Kalau lo mau belajar lebih dalam cara baca pergerakan whales, gua saranin lo pantau lewat Binance Price Tracker dan gabung ke komunitas gua di Telegram. Di sana kita sering bahas pola manipulasi dan gimana retail bisa survive, bahkan kadang cuan di tengah permainan besar ini. Dan kalau lo belum punya akun Binance, daftar sekarang pakai referral gua biar dapet diskon trading fee 10% seumur hidup. Karena di market kayak gini, lo nggak bisa kontrol whales, tapi lo bisa kontrol diri lo sendiri. Ada satu taktik manipulasi lagi, terutama di altcoin atau exchange kecil, yang disebut wash trading. Ini adalah saat whales secara bersamaan membeli dan menjual aset ke dirinya sendiri. Misalnya, wallet A jual 1000 koin ke wallet B, dan wallet B jual balik ke wallet A berulang kali. Apa tujuannya? Menciptakan ilusi volume trading yang sangat tinggi. Retail trader yang lihat volume transaksi besar akan berpikir, wah, koin ini lagi diminati dan liquid. Mereka pun FOMO masuk. Padahal volume itu palsu dan murni dibuat untuk menipu. Begitu retail masuk, whale akan melepaskan posisi realnya dan meninggalkan retail dengan koin yang likuiditasnya rendah. Di Binance, wash trading ini sangat sulit dilakukan di koin blue chip seperti BTC garis ETH karena volume harian yang masif dan sistem monitoring yang ketat. Tapi ini sering terjadi di altcoin yang baru listing atau yang punya market cap sangat kecil. Selalu waspada jika volume trading sebuah altcoin terlihat tidak wajar dibandingkan market cap-nya. Selain melihat order book di Binance, trader yang lebih advance melawan whales dengan analisis on-chain. Ini artinya lo melihat data transaksi yang terjadi langsung di blockchain. Dengan on-chain analysis,
lo bisa melihat pergerakan besar koin dari dompet whale ke exchange. Kalau lo lihat ratusan juta dolar BTC atau ETH tiba-tiba masuk ke exchange yang dikenal sebagai exchange inflow, ini adalah sinyal kuat bahwa whale sedang bersiap untuk menjual. Ini sering terjadi sebelum market mengalami tekanan jual atau koreksi cepat. Sebaliknya, kalau lo lihat koin dalam jumlah besar ditarik keluar dari exchange ke cold storage, disebut exchange outflow, itu sinyal whale sedang akumulasi dan holding yang umumnya bullish. Memang, membaca on-chain data itu butuh tool tambahan, tapi ini adalah senjata pamungkas loh buat memprediksi gerakan whale sebelum tercermin di harga. Whale bisa membatalkan order spoofing di order book, tapi mereka nggak bisa menyembunyikan transaksi on-chain mereka. Intinya, jangan biarkan diri lo cuma jadi exit liquidity buat whale. Gabungkan data real time dari order book Binance, price action, dengan pemahaman tentang taktik manipulasi mereka. Dengan begitu, lo bisa trading dengan kesadaran penuh dan lo nggak akan panik saat market tiba-tiba dibuat gila. Lo justru bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk entry atau exit secara terstruktur. Karena di market kayak gini, lo nggak bisa kontrol whales, tapi lo bisa kontrol diri lo sendiri. So once again, welcome to Cairo. Jalan untuk memahami, bertahan, dan sukses di dunia kripto. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gas!